gitu. Jadi gue masak, gue nengok kayak udah ada feeling gak enak. Gue nengok itu ada selebaran kayak kain gitu. Gue udah feeling kan gitu. Ini kok gak enak. Langsung ngebentuk gitu. Pocong. Dia ciri khasnya satu bang. Dia agak munduk. Terus nengok, gue pasti nengok. Abis nengok itu pasti senyum langsung. Gue main PS, dek main PS. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tok. Apa? Gitu. Jadi gue ngintip kan pintu. Lu sendirian ya? Sendiri. Gue itu sumpah kalau badan udah merinding. Tapi gue beraniin kayak, soalnya kan kalau lampu terang kan di rumah terang. Gue buka di kayak pintu itu kan ada ya kacanya kecil yang bulat kayak gini. Gue buka dikit, tuh ada kapas kayak terbang kapas. Gue telekin muncul kepala pocong. Iya, itu langsung muncul kepalanya bang. Kepala pocong. Di situ gue nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Semoga kalian yang lagi di video ini dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Dan sebelumnya gue juga mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini lagi-lagi gue udah kedatangan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan pengalaman horornya menempati rumah yang ditempati selama 10 tahun nih. Di sini rumah yang ditempati sama narasumber dan keluarganya ini itu tuh horor banget. Banyak banget teror-teror sampai keluarganya itu tuh nggak betah lah. Akhirnya pindah rumah. Dan nanti biar lebih lengkapnya seperti apa teror-teror di rumah itu, biar narasumber gue aja langsung yang menceritakan. Jadi langsung aja nih kita sapa narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Kabar sehat Bang Gilang? Alhamdulillah baik Mas Aris. Makasih banyak nih udah datang jauh-jauh dari Bogor ya? Iya, Bogor Sentul ya. Gila, jauh banget. Makasih banyak udah mau berbagi pengalaman mistis lu ya. Iya, pokoknya makasih juga nih buat Bang Aris sudah undang saya di sini. Sama-sama Bang Gilang. Jadi lu punya pengalaman mistis tinggal di rumah horor ya? Iya. Itu boleh diceritain sedikit Bang. Lu ngalamin apa aja nih sama keluarga? Iya, pokoknya salah satunya gua pernah. Jadi gua itu posisi main. Ya. Ibu gua itu lihat bapak gua balik, sedangkan gua enggak. Nah, di situ ibu gua ngomong sama bapak gua, tapi bapak gua nggak ngejawab, kayak jalan aja keluar. Nah, pas dia ngikutin, pas di luar, gua tiba-tiba mental. Gue kayak rumah itu kayak ada pondasi, gue mental di situ kayak ada yang jorokin. Nah, di situ pas udah mental, ibu gua kaget, bapak gua baru balik di motor. Bapak lu wujud aslinya baru balik nih? Baru balik. Iya. Dan sosok itu langsung hilang. Tapi ibu gua itu lihat, gua gagal lihat. Banget ya. Oke Bang, kita tapi tahan dulu nih Bang ya. Oke, siap. Biar penonton pada penasaran nih Bang, gimana kehororan rumah lu itu ya. Nah, jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Gilang ini, jadi teman-teman wajib banget nih nonton ceritanya Bang Gilang dari awal sampai akhir, jangan ada yang skip. Karena ceritanya Bang Gilang ini tuh bener-bener epic banget nih di rumah tempat tinggalnya selama lu tinggal 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Gila ya. Dan sebelum gue lanjut juga, lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Gilang ini nih. Kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik ngobrol bareng gue nih kayak gini, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau kepoin juga nih Instagram gue, dan bisa juga nih langsung aja email ke emailnya Dimensi Mistik. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic nih, seperti yang dialami sama Bang Gilang ini. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Kejadiannya itu ketika gua pindah rumah. Iya. Jadi sebelumnya itu gue tinggal masih di kampung situ, cuma beda jarak aja sih, beda berapa ratus meter gitu. Tapi masih di situ masih di wilayah yang sama. Masih wilayah yang sama.
Nah, emang waktu itu ekonomi keluarga gue itu emang lagi naik-naiknya nih. Iya. Dan nyokap bokap bikin dong kayak emang bikin rumah yang agak gede. Soalnya rumah sebelumnya itu emang kecil. Kayak cuma kayak lur berapa petak, 3 petak aja gitu. Bikin rumah yang gede. Lebih luas lah. Iya luas. Nah, waktu ke waktu udah selesai, gue pindah dong ke rumah itu, ke rumah yang baru. Awalnya masih biasa aja, kayak emang rumah-rumah pada umumnya, nggak ngerasain apa-apa. Iya. Jadi gue tinggal di situ sama satu keluarga, pindah berempat kayak waktu itu gua, bapak gua, adek gua, sama gua berempat. Iya. Jadi berempat aja. Nah di situ gua nggak ngerasa keanehan yang aneh-aneh, biasa aja. Nah mulai setelah 4 bulan gua tinggal di situ, ada satu kejadian yang jadi pemicu. Titik awalnya. Titik awal. Mistisnya, iya. Rumah itu jadi rumah angker banget. Bisa bilang angker banget, bukan angker lagi. Iya. Nah, waktu itu gua satu keluarga di tengah rumah itu, jadi posisinya di tengah rumah. Kita lagi nonton TV sekitar jam 9, 8-9 lah kita lagi nonton TV, satu keluarga. Tiba-tiba di kamar nyokap bokap, ada suara kayak orang ngelempar batu ke kaca. Itu langsung buar. Itu semua kaget langsung. Kita langsung ke ini nih, langsung ke kamar, rame-rame. Itu kaca acak-acakan, bukan kayak kaca yang jatuh ya, tapi kaca hancur, bener-bener hancur. Di situ kita kok aneh gitu, ini kenapa gitu. Di situ aja nggak ada yang bisa jelasin, pokoknya secara logika pun nggak bakalan kena. Iya, aneh lah. Aneh. Nah habis itu seperti biasa aja, malam itu udah nggak ada kejadian aneh, cuma itu aja. Waktu malam itu pecah itu ya? Iya, pecah aja gitu. Dan jadi itu nggak ada benda. nggak ada benda, nggak ada apapun, nggak ada. Nggak ada ya. Iya, di situ keluarga gue ya udah biasa aja, kayak anggap angin lalu, biasa aja tidur. Nah di situ gue mimpi. Itu namanya mimpi anak kecil kan jarang di ini kan, jarang walaupun kita cerita itu jarang dipercaya lah sama orang tua. Tapi mimpinya itu kayak gini. Gue ketika itu mimpi, gue itu ada di kamar, bangun itu rumah itu udah ramai banget, kayak orang padat banget. Oke. Sampai ramai banget, ramai kayak banyak orang desek-desekan gitu. Iya. Di situ gue terbangun langsung kayak keringat dingin. Ini apa nih, namanya anak kecil? Ya bodo amat. Nah lambat laun setelah kejadian itu sehari 2 hari gue main nih sama temen gue, sama adik gue, sama mamang gue, bukan sama temen, bukan. Nah di situ gue berdua, jadi adik gue ini ngumpet kan. Jadi yang satu lagi mamang gue ini, gue yang jaga, mamang gue sama adik gue ngumpet. Nah di situ gue jaga, biasa hitung nyari. Nah di rumah gue itu di tengahnya itu ada ini, ada kayak apa sih, kayak selimut. Ada bantal di situ. Nah gue nyari kan, tak nyari kanan kiri nggak ada. Gue lihat si kasur itu gerak, kayak ada orang. Iya kayak ada orang gerak keluar kepala. Keluar kepala ya. Iya. Terus gue nyangka adek gue dong, gue gebrak langsung, gue loncat. Wah ketemu lu. Gue lihat nggak ada apa-apa. Itu sumpah, sampai gue itu langsung lari keluar, gue nangis lari keluar. Kaget gue kan. Terus ada si mamang gue ini, dia itu di posisinya di rumah dia emang deketan gitu. Gue nanya, Mang, aku kok lihat pala ya di ini, sambil nangis kan gue, ambil pala di kasur. Dia dengan mukanya yang pucet bilang, saya juga lihat. Mamang lu sendiri lihat nih? Mamang itu beda cuma 3 tahun. Iya. Nah, di situ bukan cuma itu doang tuh kejadian. Jadi setelah itu ada kejadian lainnya. Ini ibu gua. Ibu yang ngalamin ya? Iya, ngalamin. Jadi waktu itu udah malam juga. Dan posisi emak gua belum tidur. Kayak belum tidur biasa aja kayak gitu. Posisi bapak belum balik juga itu, jadi posisi gua, emak gua, sama adik gua, bertiga doang. Nah, gua mah tidur biasa. Tapi gua sendiri di kejadian itu ngedengar suara cewek nangis. Ada suara cewek nangis? Iya, cewek nangis. Tapi karena gua anak kecil kan, apa sih, gua kira emak gua kan nangis atau gimana, bodo amat tidur. Nah, emak gua itu ke dapur posisinya. Ke dapur, jadi si kulkas
Itu kan posisinya itu di kamar L. Jadi kamar L itu dapur, ada kamar L, jadi kelihatan dikit doang di pintu. Iya. Nah di situ, dia lihat putih di situ. Terus dia lihat ya biasa aja, ada kulkas itu. Iya. Nah pas paginya, besok paginya, emak gua baru nyadar kalau sebenarnya kulkas itu udah dijual. Terus apa yang putih itu apa? Iya, iya. Dan sedangkan kamar L itu deket kamar gua denger orang nangis. Emak gua lihat ada yang putih di situ. Itu sosok apa coba bang? Wah, jelas hantu sih. Iya jelas. Iya, iya, iya. Itu teror itu nggak nyampe di situ doang bang. Iya. Kayak pernah ada saudara gua Iya. datang ke rumah nginep. Dia baru nginep sama gua kan malam itu nginep. Gua sama saudara gua itu main PS biasa. Nah, kan gua ada PS2 tuh waktu dulu. Iya. Main berdua. Tiba-tiba di samping rumah ada suara anak kecil teriak. Gitu. Saya ketok-ketok. Serang jam berapa bang? Sekitar itu jam 1 karena gue bergadang. Iya, iya, iya. Bergadang sama mamang gua. Kalau mamang gua yang saudara gua itu mamang gua yang dari bapak, Iya. umurnya itu emang beda jauh sekitar. Kalau gua itu masih SD, dia itu udah SMA. Iya, iya. Lagi main. Nah di situ gua ngedenger suara itu, gua tengok kan, gua udah tahu karena di samping itu cuma ada kebun, tembok kebun, dan gak mungkin ada anak kecil bermain di kampung gua itu. Kalau udah jam 9 aja udah sepi. Iya. Mamang gue itu langsung lari, dia udah ada langsung badan tuh merinding, dia lari, saya lari ke kamar, dia lari ke kamar L karena dia itu tidurnya di kamar L. Malamnya saya tiba-tiba itu kebangun karena ngedenger suara cewek nangis lagi, cewek nangis. Iya, iya. Waktu bangun itu badan nggak bisa gerak, kayak kena erep-erep gitu, kalau bahasanya erep-erep, Iya. ya ketindihan, Gitulah, iya. ketindihan. Ada cewek, saya nengok ke kiri, ke kanan ya belah kanan, cewek nangis. Ada cewek, sosok cewek pakai jubah putih nangis. Dan ada di samping. Dan ada lagi cewek lagi, satu lagi cewek itu ngerangkak. Kayak saya itu dilewatin, dia ngerangkak, nembus tembok ke arah kamar L. Lu dilewatin sama Dilewatin itu sumpah kayak udah apa sih ini gitu, kayak ketakutan, namanya anak kecil kan nangis gak bisa ngeluarin suara. Iya. Pas bangun itu saya kayak posisi itu kayak pingsan lah jatuhnya, pingsan gitu habis itu tidur. Kayak pingsan tidur, bangun pagi. Saudara saya langsung teriak-teriak. Gua malam lihat ini kuntilanak, gua malam lihat kuntilanak nangis-nangis. Iya, dia cerita lah ya. Dia langsung cerita ke bapak gua, ke emak gua kayak gitu. Udah dia langsung out dari rumah itu. Oh, dia Langsung balik ke Pindah kampung. Oh, Iya. langsung pulang ya. Pulang ya kan, Iya, dia cuma main di situ. Dan yang paling gua inget itu satu. Jadi waktu itu emang udah malam juga. Emang jadi si teror ini dari sore itu pasti ada aja deh. Dari sore, mulai ini sore sampai subuh. Si teror di rumah ini. Iya. Jadi itu waktunya gue malam. Gue tetap lagi main PS. Iya. Lagi main PS. Gue tek. Itu kisaran gue udah ada gede. Udah umur sekitar 14-15 tahunan. Gue main PS, dek main PS. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Apa gitu. Jadi gue ngintip kan pintu. Lu sendirian ya? Sendiri. Gue itu sumpah kalau badan udah merinding, tapi gue beraniin kayak soalnya kan kalau lampu terang kan di rumah terang. Gue liat gue buka di kayak pintu itu kan kayak kacanya kecil yang bulat kayak gini. Iya. Gue buka dikit, tuh ada kapas. Kapas kayak terbang kapas. Iya. Gue telekin, muncul kepala pocong. Iya, itu langsung muncul kepalanya bang. Kepala pocong. Di situ gue nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Gue lihat kayak si pocongnya ini nengok, senyum. Nengok ke arah lu lagi. Iya, gue di situ nge-freeze, nge-blank, tapi gue masih bisa langsung, pas gue sadar langsung lari gue ke kamar. Iya. Lari ke kamar itu gue. Sampai kayak gak percaya, apa yang gue lihat tuh gue gak percaya. Iya. Sampai gue itu bengong, kayak mau ngomong gimana, udah malam juga kan. Kalau cerita ke orang tua gimana kan. Ya gue, ya udah sih gitu. Udah. Tapi kok gue ngerasa
si rumah ini tuh kayak emang kayak menebar teror gitu. Nah di situ gue bingung, terus sampai kayak lemes gitu. Kok gue diteror gak ada henti-hentinya gitu. Gue itu basicnya bukan orang yang ada tanda kutip itu peka, enggak. Gue itu malah sukanya itu kayak kalau di sekolah aja gue sukanya sains gitu. Ngalamin hal kayak gini kayak sesuatu yang di luar nalar bagi gue gitu. Betul. Nah di situ gue sampai kayak ngelah napas, aduh gimana, kayak pengen pindah gitu. Gue jujur aja ke orang tua gue bilang, mah pengen pindah. Tapi setiap emak gue ngomong pindah kenapa, enggak mah. Tapi emak gue udah ngerti, udah tahu lah ya pasti. Karena kayaknya dia juga mengalami hal yang gue alami. Iya betul. Di suatu saat bapak gue ini pergi mancing. Nah mancing kan, kalau gue itu suka diem tuh di teras rumah gue nongkrong. Tiba-tiba emak gue keluar, kayak gue nggak lihat apa-apa, tapi emak gue itu kayak ngobrol, kayak ayo masuk kayak gitu. Dia mah kayak ngobrol aja gitu. Ngobrol, dia kayak nanya, pergi keliling rumah gue. Jadi dia itu kayak, rumah gue itu kan kayak gini, dari pintu satu ini pintu belakang, dia ngeliling pintu belakang. Jadi ruang kayak gini ke belakang. Tiba-tiba pas emak gue ngebuka pintu belakang, gue mental, jatuh ke bawah gue, kayak ada yang ngedorongin. Sampai gue itu, aduh ini kenapa ini kok kayak ada yang ngedorongin. Gue kira itu apa gitu, ada orang gitu yang teman gue jahil tiba-tiba dorongin, tapi nggak ada siapa-siapa. Gue nengok, gue tanya ada apa mak? Kata emak gue, ada bapak gue. Bapak gue kemana Cina? Tadi kalau bahasa Sunda gini, bapak mana kemana? Tadi ku umi ditututur, kok iya ditanya tengah jawab, ditututur kok ngalengit gitu. Jadi bahasa Indonesianya, kemana bapak kamu? Tadi bapak kamu datang, terus diajak ngobrol kagak ngejawab. Pas dia pergi diikutin malah ngilang gitu. Dan abis ngomong kayak gitu, bapak gua datang dong di motor, naik ojek dia di motor gua datang. Nah itu siapa itu bapak? Tadi yang saya ajak ngobrol siapa? Kata mau. Aduh, sampai kayak di situ udah ngerasanya itu udah nggak apa sih, udah nggak aneh lagi, lebih kayak apalagi nih gitu. Dan kejadian itu bukan dialamin cuma sama ibu gua doang, sama tetangga gua. Jadi kan gue punya nenek gua. Jadi ini rumah gua, ini rumah nenek gua. Tetangga gua lihat nenek gua itu ini mau ke sawah, karena dia masih ke sawah kan. Dia tanya nenek gua lewat. Jadi dia tuh munculnya tuh dari rumah gua, keluar mau ke sawah, ditanya sama tetangga gua mau kemana mak gitu, mau kemana, nggak dijawab, cuma lewat. Sampai tetangga gua itu mikir, nih nenek ada masalah apa nih sama saya, kok dia kayak cuek gitu. Sebenarnya nenek gua itu sebenarnya lagi di rumah tante gua, nggak ada di rumah. Nah itu siapa? Iya. Dia nyerupain lagi nih ya? Nyerupain. Jadi di situ itu si tanda kutip orang itu bisa jadi dua gitu. Jadi dia itu ngerupainnya orang-orang rumah gua. Kayak gua, kayak bapak gua, nenek gua. Yang seringnya itu bapak gua, nenek gua sama kakek gua. Itu sering banget. Nah sekitaran sebulan 2 bulan, gue kayak emang ngerasa kayak setiap harinya itu pasti gue ngerasa kayak hal-hal aneh, tapi mungkin itu cuma kayak selebatan doang, kayak rasa suara. Nah setelah sebulan 2 bulan tuh ada cerita lagi nih di kamar mandi, dan di situ mulai kamar mandi itu selalu ada yang mandi. Jadi abis teror satu, dia misalnya udah beres nih, selesai nih, pindah lagi kayak beda-beda gitu. Sekarang banyak kayak kalau gue nih lagi nonton nih di rumah lagi sepi, ibu gue itu lagi keluar, misalnya gue lagi sepi nih, itu tiba-tiba kayak ada yang ke kamar mandi masuk, tak mandi, cebur. Gue kamar mandi, gue buka, tak gak ada siapa-siapa. Dan yang ngalamin bukan cuma gue, bapak gue ngalamin, ibu gue yang paling sering. Dia kalau udah kayak gitu udah gak aneh, kayak
aduh jangan kayak langsung teriak kayak jangan ganggu dong kayak gitu. Ya, kita mau tenang nih di rumah sini kayak gitu. Dan sekali-kalinya gue lihat yang masuk, gue pernah lihat kayak yang masuk itu pas gue ada kayak ngerasa ada ngeliat, gue langsung nengok. Dan gue ngelihat sosok makhluk kayak kurus badannya, hitam doang, kayak siluet hitam doang. Terus yang gue anehin itu palanya panjang, botak. Itu langsung masuk ke kamar. Dia tuh masuk kayak ini kamar mandi kan pintunya selalu terbuka. Jadi tangannya ini sat kayak angin, sat masuk. Dia itu nunduk, masuk tok. Kayak gitu. Gokil banget sih. Aduh, itu bener-bener udah kayak gue udah kayak wah ini mah udah bukan penampakan lagi, udah jatuhnya itu ke teror. Lambat laun gue udah mulai kayak udah adaptasi lah sama rumah itu. Kalau hal-hal kayak mungkin suara tangisan atau sekelebat-kelebat gue udah bodo amatin di situ. Udah bodo amatin, tapi yang si pocong ini ternyata neror gue lagi. Si pocong ini. Itu di malam keberapa nih bang? Setelah lu terakhir ngeliat sosok pocong? Pokoknya sekali itu pocong nampakin gua sekitar seminggu itu terus nampakin. Wah, iya. Jadi jatuhnya dia kayak pengen nunjukin diri. Nah, waktu itu gua masak mie. Ya udah kan malam kan. Jadi di keluarga gue emang selalu sedia mie dari dulu. Sampai sekarang pun masih kayak gitu. Jadi gua masak, gua nengok kayak udah ada feeling gak enak. Gua nengok itu ada selebaran kayak kain gitu. Gue udah feeling kan gitu. Nih kok gak enak. Langsung ngebentuk gitu. Pocong. Dia ciri khasnya satu bang. Dia agak munduk. Terus nengok, gue pasti nengok. Abis nengok itu pasti senyum langsung. Iya, gokil. Dia pasti nengok lu. Nengok itu dia posisinya itu pasti nunduk kayak gini posisinya. Terus gini senyum. Dia tahu kalau lu lagi perhatiin ya. Mungkin lebihnya dia sengaja kayak mau neror gue gitu. Pengen nunjukin ke lu. Iya, gitu. kayak eksistensi dia gitu. Ekstrim banget ya. Iya, makanya gue langsung di situ udah lemes tapi langsung hilang dia. Abis kayak gitu hilang. Jadi aduh, bener-bener kalau inget gue merinding banget. Itu raut mukanya gimana tuh? Maksudnya pocongnya gosong atau bisa kan identik dengan gosong gitu ya? Kalau warga sekitar lihat pocong itu di rumah gua, bentukannya itu kayak berdarah-darah, kayak apa sih kayak kayak tulang gitu, banyak identiknya darah. Tapi ke gue itu kayak orang, jadi kayak orang kumisnya itu tebal. Ada kumisnya? Iya, ada kumisnya tebal, mukanya pucet, kumis tebal. Kalau ke gue ngewujudnya orang, tapi kalau ke orang lain misalnya yang lewat rumah, iya misalnya lewat ada lihat pocong itu pasti berdarah-darah. Serem banget itu. Makanya di situ, aduh, pokoknya setelah itu bang nih, umur gua sekitaran di umur kelas 1 SMA, mungkin yang seringnya itu pas gua udah dewasa SMA. Jadi situasi rumah gua itu jadinya itu lebih kayak adem. Ademnya tanda kutip ya, dinginnya nggak enak gitu. Iya. Bokap gua aja, kalau kita tidur aja sekitar 1 hari lebih nih, kita gak bakalan ngerasa segar gitu, kayak ngantuk aja. Sampai bokap aja nganggurnya aja 2 tahun. Jadi bokap gua itu setelah ada teror dia itu jadi males kerja. Terus dia itu bawanya pengen di rumah, pengen tiduran. Dampaknya kayak gitu. Jadi di rumah gua itu males lah. Istilahnya orang bapak gua gawe males sampai nganggur 2 tahun. Dia nggak khawatirin apa-apa. Iya. Nah, di umur gua sekitaran kelas 2 SMA-an, sekitaran 16-17 lah pokoknya. Di situ udah mulai kayak keluarga gua udah mulai drop. Udah mulai kayak semuanya kejual, kayak tanah kejual, kayak rumah gua yang dulu kan, jadi gua tuh rumah dulu itu nggak dijual, jadi dikontrakin. Iya, dan dia itu kejual juga. Di situ udah down ekonomi, teror masih nggak berhenti. Di situ masih diteror, masih banyak banget. Entah itu makhluk, kayak ada orang,
entah itu kayak pocong itu, entah kuntilanak kayak membentuk kuntilanak. Dan satu lagi yang paling aneh, menurut gue aneh banget. Jadi kejadiannya itu malam juga. Ini di umur gue yang ke 17 ini. Mungkin ini teror terakhir yang gue alami karena gue setelah itu pindah rumah juga, kejual juga rumah itu. Jadi gue itu waktu tidur itu sekitar jam 9-an, gue tidur, posisi lampu gue matiin. Jadi di kamar gue itu ada jendela buat ke kamar L. Di situ ada yang lewat. Bentukannya itu kayak anak kecil, rambutnya itu jabrik. Jadi kayak, tau gak yang kayak tudung buat ini, tudung buat kayak ke sawah. Tapi itu bukan tudung, rambut semua. Rambut kayak gitu, rambutnya lewat. Dan itu kejadian nggak sehari 2 hari. Pokoknya dia pulnya itu sekitar mungkin seminggu lebih lah. Dia lewat terus. Setiap saya mau tidur, nengok ada lewat. Itu malam tuh kisahnya? Malam. Pasti sekitarannya itu jam 9 sampai jam 1. Lewat itu, jelas itu. Lalu lalang. Kayak lewat sekali nih, tak. Ntar balik lagi, tak. Sering itu sering banget sampai saya itu ngasih julukan itu si Jabrik. Karena sering liatnya, wah ini si Jabrik lewat, nih si Jabrik lewat. Kayak gitu. Sampai akhirnya kayak keluarga gua itu udah lelah sampai bertanya-tanya sama orang-orang yang tanda kutip ahli spiritual gitu. Dan dari semua yang didatangin sama keluarga gua, mereka jawabannya sama. Padahal itu tuh kayak apa sih, kita itu nggak ngasih tahu loh gitu. Nggak ngasih tahu, cuma datang konsultasi, nggak ngasih tahu apa-apa, kayak ngasih tahu tetangga kita siapa, nggak ada. Semuanya kompak ngejawab, kayak nunjukin kayak rupanya yang ini, yang jadi keluarga itu ternyata disantet. Jadi keluarga lu dikirimin santet? Iya, disantet. Dan setiap orang yang pinter, tanda kutip pinter atau ahli spiritual ini nyebutin ciri-cirinya orang yang satu ini. Gue nggak mau spill, nggak mau sebutin karena mungkin karena gue spill itu orangnya pasti tahu. Gak enak gitu. Cuma masih daerahan. Masih di daerah yang sama? Daerah ya yang sama. Mungkin tanda kutip dia sirik dengan kejayaan bapak gue. Di situ gue satu keluarga mutusin buat pindah dari rumah itu, rumah angker ini. Pokoknya di situ aja kayak keluarga gue aja pindah itu bukannya untung yang ngejual rumah, malah jatuhnya uangnya itu nggak jelas kemana. Pas jual rumah ini? Iya. Gue jual rumah ini satu keluarga, gue pindah. Di situ baru gue kayak ngerasain ketenangan gitu. Ketenangan kayak keluarga gue udah nggak ada yang kayak hal-hal aneh. Tapi rumah itu masih kayak gitu. Masih tanda kutip horor, angker. Ceritanya itu di kampung gue tuh ada kayak jatuhnya itu suka main petak umpet malam-malam. Anak-anaknya itu kayak bocah-bocah sekitaran dari umur 7 tahun sampai umur yang gedenya biasanya bocah-bocah SMP, SMA gitu. Mereka tuh mungkin kayak adrenalin gitu mungkin ya bagi mereka gitu. Sekitar waktu itu sekitar 7-8 orangan, 7-8 gitu. Yang satu ngumpet, yang satu jaga, yang 7 orang ngumpet dong. Biasanya mereka kayak ngumpetnya itu kayak di kebun, kayak di hutan bambu kayak gitu. Nah, sewaktu-waktu ngumpetnya itu deket rumah gua. Di situ karena masih kosong juga kan, masih kosong, mereka ngumpet di situ, masih di halamannya. Tiba-tiba mereka ngedenger suara kayak ketawa. Gitu. Suaranya itu ketawa tapi berat. Kayak suara jatuhnya kayak nenek-nenek gitu. Mereka itu kompak bertujuh itu nengok ke atas, refleks ke arah suara itu. Dan mereka lihat kayak orang telanjang, nenek-nenek ya nyebutnya telanjang. Kukunya itu pada panjang. Gaginya bergerigi, kurus, rambutnya panjang putih, di atas para lagi ketawain mereka. Refleks dong, mereka kabur, bencar sana sini kan, kabur sama anak-anak kan. Nah paginya itu kan rame tuh, malam kenapa tuh pada teriak-teriak gitu kan, cerita-cerita anak-anak. Terus iya gue lihat di rumah lo kayak gini, aduh udah kene.
dalam hati udah gak aneh gitu. Iya. Soalnya kan gue gak pernah cerita sama teman-teman gue. Jadi gue sebagai yang pernah tinggal di rumah angker. Lu pendem lah ya. Iya gue pendem, tapi gue pas mereka cerita, mampus lu kena juga. Kayak gitu. Iya, dia ngalamin juga ya tetangga ya. Apalagi tetangga yang deket rumah itu. Sering banget. Tetangga dong. Kayak dia itu malam-malam lihat kayak cahaya putih. Mungkin putih diem di situ. Menurut gue sih itu bukan cahaya putih aja, kayaknya bentuk si pocong ini. Si pocong yang Iya, soalnya si pocong ini sering banget mondar-mandir. Yang gua rasain itu si pocong ini sering banget mondar-mandir di situ, daerah situ. Dan yang kata gua itu kalau nunjukin ke orang ya mukanya berdarah-darah. Menyeramkan lah ya. Menyeramkan. Dan ada lagi satu lagi yang epic. Ini jatuhnya itu kayak tukang urut di daerah kampung gua. Jadi dia waktu itu pernah lewat rumah gua. Dia ngerasa kok rame. Itu jadi rumah gua nih, di sampingnya ada rame, ada banyak orang. Kan di situ tuh gak ada jalan. Dia lihat, pas dia rame, dia lihat, wah, ternyata bukan orang. Tadinya dia lihatnya orang. Ternyata di situ kayak ada pocong lewat, kayak kuntilanak, bentuk kayak orang, kayak orang yang nggak normal gitu, kayak kakinya buntung matanya. Dia aja sampai kaget, kabur langsung. Ketakutan, bilang pasti orang yang udah ngalamin di rumah itu, dia cerita sama keluarga gua. Kok saya ngelihat ini ya, kok saya ngelihat tuh ya, kayak gitu. Di situ bener-bener kayak gua ngerasa, wah pilihan bener gua pindah dari rumah itu. Iya, nggak, berarti selama lu tinggal sampai lu pindah lah ya. Iya, masih ada. Mungkin sekarang juga masih ada, cuma karena sekarang kampung gua itu agak padat, mungkin eksistensi mereka udah hilang, lebih berkurang. Akhirnya karena bukan cuma adek gua, kayak bukan bapak atau ibu gua, kayak bahkan orang-orang sekitar rumahku itu ngerasain hal aneh di rumah itu. Akhirnya gua mutusin satu keluarga itu cabut dari rumah itu, pindah. Iya. Dan faktor juga ekonomi gua bener-bener disitu turun parah. Down lagi ya? Down banget pokoknya. Gua pindah dari rumah itu, udah kayak, tapi yang aneh itu, bapak gua, ibu gua ngejual rumah itu kayak orang linglung. Kenapa? Ya entah, kayak jatuhnya gue ngejual rumah itu sama aja rugi. Oh, bukannya untung, ya balik modal, bukan bisa bikin rumah lagi atau gimana, di situ malah jadi linglung. Kayak seakan-akan ada yang ngebuat bapak gue, ibu gue itu kayak jatuhnya orang gak bisa mikir gitu. Gak bisa ngitung, ya dibikin mentok. Jadi jatuhnya rumah ini dijual dengan harga bener-bener di bawah standar rumah. Di bawah harga standar rumah? Iya, bener-bener kayak udah mentok kayak gitu. Gue pindah aja dengan bener-bener kayak berat, kayak cobaan yang sungguh kayak luar biasa. Dan 10 tahun yang penuh teror di rumah gue itu, bener-bener membuat kayak gue itu sampai sekarang itu kayak kalau inget, aduh, kayak gitu, merinding iya, sakit hati iya, kayak udahlah pokoknya sampai situ. Ya, akhirnya lu pindah lah ya dari rumah ini, Bang. Tapi dari cerita lu tadi ngobrol sama gue di depan, lu pindah juga nggak jauh dari rumah. Iya, masih sekarang. Masih ya? Masih. Jadi ini ceritanya unik banget. Jadi gue pindah dari rumah itu. Pertama, pindahnya itu ke agak jauh rumah. Di situ. Dan di daerah situ pun gue ada cerita horornya di situ. Karena yang Bang Aris tahu kan, kalau gue itu sebab kenapa diterornya itu karena di tanda kutip kiriman santet, kiriman dari orang yang terdekat, jatuhnya terdekat gitu. Gue pindah ke rumah itu, gue gak nyaman lagi di situ, pindah lagi ke kontrakan, masih gak nyaman, gue pindah ke daerah Bogor, sampai akhirnya gue balik lagi bikin rumah di samping rumah itu. Di samping rumah yang teror 10 tahun? Iya.
Gila, unik banget sih. Kenapa bisa baik lagi nih bang? Entah mungkin disebutnya takdir kali. Takdir ya. Ya entah ada problem-problem pindah, di sono problem lagi pindah, sampai yang gua tempatin ini persis banget di samping rumah gua yang lama. Akhirnya balik lagi nih. Balik lagi, muter. Jadinya kayak diputer-puter aja, tapi sekarang alhamdulillahnya gua kayak mungkin udah sedikitnya karena rame juga. Ya. Jadi mungkin si rumah ini nggak terlalu horor. Sekarang juga udah ada yang ngisi. Oh. Tapi kalau saya dengar emang mereka aman-aman aja. Nggak ngalamin apa Nggak ngalamin yang apa lu yang rasain gua nih alamin. satu keluarga ya? Nggak ngalamin. Bang Gilang, Iya. ketika lu pertama kali beli rumah itu beli rumahnya rumah udah jadi atau lu beli dari tanah kosong nih? Dari kosong ngebangun. Dari tanah kosong? Dari tanah kosong dibangun rumah. Dan lu emang nggak tahu nih bang histori tanah itu misalkan kayak bekas apa atau apa? Sebenarnya kalau histori tanahnya mah enggak kenapa-napa. Cuma emang ada pohon-pohon di situ. Iya. Cuma ada satu pohon yang emang di situ terkenal angker dengan keangkerannya di situ. Oh, di situ pohon nih. Iya, sampai itu ditebangnya aja kayak butuh beberapa orang yang tanda kutip itu bisa komunikasi dengan hal gaib. Makhluk yang bersemayam di pohon itu. Iya. Gue mau cerita sedikit nih tentang kayak pohon yang deket rumah gua yang sebelum rumah gua dibangun ini. Iya. Jadi situ ada pohon. Pohonnya itu pohon nangka gede banget. Oh. Nah, di pohon itu di setiap akarnya, mohon maaf ya, kayak ada kelamin wanita, ngebentuk kelamin wanita. Di setiap akar pohonnya. Setiap kayak akar nih, kayak gini kan. Di sini ada kelamin, di sini kayak kelamin kayak gitu. Nah, di situ kayak setiap malam buat kayak kan orang kalau di kampung gua masih ada ronda ya dulu ya. Kayak ngeronda gitu. Orang itu pasti selalu kalau lewat dari jam 10 malam itu suka diikutin di atas pohon itu ada kuntilanak. Kayak ketawa-tawa ngelintar di atas. Di atas pohon nangka? Di atas pohon nangka itu. Emang pohon itu emang udah terkenal banget. Yeah. Akan keangkerannya juga. Dan sampai saat ini pohon itu masih ada atau udah ditebang? Enggak, sekarang udah ditebang. Bahkan waktu ditebangnya aja, mohon maaf ya, sebelum ditebang itu berat banget. Kayak sampai kayak ngundang orang-orang dalam tanda kutip pintar. Dan waktu ditebang pun, si pohon itu mengeluarkan getah merah pekat kayak darah. Getah merah pekat? Ya, bukan pada umumnya lah ya. Bukan ada. Dan tau gak bang, setelah pohon itu ditebang, kayak setelah pohon itu ditebang, warga itu ngerasain sekitar sehari 2 hari setelah ditebang itu ngerasain malam teror. Jadi kayak ada kayak sesosok ngetok-ngetok pintu warga, bilang kayak saya mau dipindahin kemana gitu. Tapi suara doang. Dia ngomong? Iya kayak saya pengen dipindahin gitu. Sampai kayak dinetralin mungkin sama orang yang ada di kampung gua yang tanda kutip pintar itu, baru terornya itu hilang. Sampai didatengin ya. Gokil ya. Ada yang menarik menurut gue nih bang, ketika ibu lu melihat sosok bapak lu nih. Iya. Itu dari cerita ibu lu itu, bapak lu ini berinteraksi lama gak sih? Jadi gini bang ceritanya. Waktu itu kan kayak, jadi si sosok ini nyerupain bapak gue bener-bener kalau pandangan ibu gue itu real. Padat lah ya. Padat emang orang gitu. Iya. Dia kayak masuk ke dalam, kayak datang kayak disambut kan. Namanya seorang istri kan sambut. Suruh ke dalam, pas ke dalam itu biasanya kan bapak gue itu ke kamar dulu kayak nyampein jaketnya lah kayak gitu. Tapi gitu langsung lurus aja lewat sampai ibu gue, mau kemana, mau makan dulu gak kayak gitu. Tapi dia nggak ngejawab, kayak jalan aja. Sampai dia tuh ngikutin ke dapur, ke kamar El, sampai ke pintu luar. Dan dia di pintu luar dia buka tuh langsung hilang. Terus yang ada gua yang jatuh kan di situ kayak nyungsep gitu kan. Iya. Nah di situ gua sampai kaget. Dan ternyata bapak gua yang asli baru dateng di Mojeng. Itu sih epic banget sih bang. Iya. Dia nyerupain sosok bapak lu nih. Iya. Iya. Jadi Bang Gilang udah semua lu ceritain ya bang ya? Iya. Tentang rumah angker nih. Rumah horor yang lu tempatin di daerah Bogor nih. Daerah Bogor. Sebenarnya kalau gua ceritain masuk panjang banget yang kejadian. Gua ambil yang kira-kira yang mungkin
yang mungkin tanda kutip Bener-bener. menarik, epic, epicnya gitu. Iya, iya, iya. Dan nanti mungkin lain waktu gue boleh nih minta atau mungkin nanti ibu lu berkenan untuk bercerita di Iya. Dimensi Mistik nih bang. Ntar gue usahain buat ngomong sama nyokap. Siap. Sekali lagi makasih banyak Bang Gilang udah Iya. mau berbagi pengalaman mistis lu tentang rumah angker yang lu tempatin. Iya. Sukses terus buat karir lu dan salam buat keluarga bang. Ya, terima kasih Bang Aris. Dan sebelum gue akhiri video ini, jadi Bang Gilang ini juga salah satu konten kreator horor nih bang ya. Iya. Tapi di kontennya apa nih, penelusuran bang ya? Penelusuran. Ada podcastnya juga nggak di bang sama kayak Dimensi Mistik? Mungkin nanti ada. Mungkin nanti ada ya. Ada, Tapi untuk iya. saat ini penelusuran lagi Dulu berjalan ya. penelusuran dulu ya. Nama channelnya apa nih bang Gilang? Travel Mystery. Pokoknya sekarang channel gue itu Travel Mystery Evolution. Travel Mystery Evolution. Iya. Oke, nanti linknya bakal gue cantumin nih bang di kolom deskripsi. Dan nanti teman-teman selesai nonton video ini, teman-teman langsung aja nih mampir ke channelnya Bang Gilang. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Ya udah, sebelum gue akhiri juga lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Gilang ini nih, dimanapun, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau kepoin aja langsung DM Instagram gue. Nanti linknya gue juga cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami oleh Bang Gilang ini. Akhir kata, gue pamit, gue harus Dimensi Mistik dan Bang Gilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ya, makasih. Bang Gilang, Makasih thank you, Bang Aris. Sama-sama bang.